ada 3 titik. Oke, soalnya itu oke, kita yang kedua terakhir ke-15 ya. 15. Untuk analisa pasar dan pemasaran menjadi pemasaran A1 ya. Jadi terakhir kita akan membahas mengenai komunikasi pemasaran ya dari mahasiswa. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai sampai strategi ya. Jadi sudah dijelaskan untuk proses proses pemasaran termasuk analisa pemasarannya ya, dari analisa lingkungan, analisa perilaku konsumen, segmentasi, targeting, kemudian positioning, strategi, kemudian taktik. Sekarang kita akan membahas mengenai komunikasi pemasaran. Untuk materinya bisa di download di e-learning. Jadi komunikasi pemasaran ini merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan atau mengingatkan pasar sasaran agar bersedia menerima, membeli, dan setia kepada produk yang ditawarkan. Jadi ini ya fokus kita ya. Komunikasi pemasaran menyebarkan informasi untuk mempengaruhi dan atau mengingatkan pasar sasaran maksudnya agar bersedia membeli, bersedia menerima, membeli dan setia kepada produk yang kita. Setia berarti dia akan membeli ulang. Ya. Menurut Ciptono, dia definisikan komunikasi pemasaran ini sebagai aktivitas pemasaran berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang kita beri perusahaan yang lalu berarti dia akan membeli terus. Ya. Ada kenaikan harga sedikit dia tetap membeli. Selama barang tersebut sangat memuaskan mereka. Tujuan dan respon komunikasi di sini pertama tujuan dari komunikasi adalah menyebarkan informasi tadi, misalnya tentang produk, tentang harga dan sebagainya. Kemudian tujuan komunikasi mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian atau menarik perhatian konsumen, pesaing untuk beralih merek. Jadi bisa juga kita di sini mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian atau menarik perhatian konsumen pesaing. Jadi konsumen yang tadinya membeli barang produk lain kita tarik ya, menarik perhatian konsumen pesaing lain untuk beralih merek. Kemudian yang ketiga, mengingatkan audiens untuk melakukan pembelian ulang. Yang kita harapkan di sini adanya pembelian ulang. Yang sampai hanya mereka yang membeli tidak kembali lagi. Nah, itu tugas kalian, bagaimana caranya agar pembeli ini bisa membeli ulang. Baru sudah saya sebutkan ya, syarat-syaratnya itu adalah proses dari kinerja barang tersebut. Ya. Dan pelayanan. Kalau pelayanan sudah input di produk ini ada pelayanan. Untuk respon komunikasi oleh audiens ini ada 3 efek ya. Efek kognitif, kognitif dan konatif di sini. Ini full ya. Dan terakhir ya. Ini dijelaskan jadi untuk respon komunikasi oleh audiens ini ada 3 efek ya, efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif ya. Jadi untuk efek kognitif ini berhubungan dengan
proses berpikir, pengetahuan dan pemahaman. Ini tuh membentuk kesadaran atas informasi tertentu. Kemudian efektif ini berhubungan dengan emosi, perasaan, dan sikap. Ini akan memberikan pengaruh untuk melakukan pemilihan tertentu. Kemudian efek konatif di sini berkaitan dengan tindakan, perilaku, dan kecenderungan untuk bertindak. Ini akan memberikan pengaruh kepada audiens untuk memberikan berperilaku tertentu, yaitu pemilihan ulang. Ya, jadi berhubungan dengan tujuan respon komunikasi tadi ya, tujuan komunikasi tadi. Ini ada beberapa faktor penunjang komunikasi yang efektif. Jadi nanti di UAS mungkin biasanya keluar nih. Komunikasi penunjang perlu kisi-kisi. Ya saya usahakan. Jadi faktor yang penunjang untuk komunikasi yang efektif pertama komponen pesan. Ya. Di sini pesan harus didesain menarik mungkin agar menarik perhatian komunikan. Kemudian pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama mengerti. Kemudian pesan harus mampu membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan. Kemudian pesan harus mampu menyarankan beberapa cara pengungkapan kebutuhan tersebut. Jadi ada gambar ya. Jadi di sini ada tujuan komunikasi, respon audiens tadi, kemudian ada proses penggunaan. Jadi tujuan komunikasi itu ada 3, menginformasikan, mempengaruhi, dan mengingatkan. Respon audiensnya di sini pengaruhnya ada efek kognitif, jadi berhubungan dengan proses berpikir tadi. Kemudian efek afektif ini mengenai perasaan, kemudian efek konatif. Jadi untuk informasi ini pengaruhnya pada efek kognitifnya, prosesnya penggunaannya pada kesadarannya, kesadaran akan produk tersebut. Kemudian di sini ada tujuan, hubungannya antara tujuan respon audiens dan proses penggunaan. Di sini ada tujuan komunikasi. Ya, tujuan kedua mempengaruhi. Nah, efek yang akan diterima oleh audiens sini adalah efek afektif, berhubungan perasaan, suka, tidak suka, dan sebagainya. Nah, dia nanti akan menyukai atau mencoba tindakan tertentu, mencoba membeli ini. Ya, di sini berusaha kita menyadari terhadap suatu produk. Ya. Dia menerima di sini, menerima produk tadi. Di sini dia akan membeli. Nah, di sini akan ada tindak lanjutnya di tujuan ketiga. Tadi mengingatkan ya, tujuan ketiga tadi mengingatkan. Efek dari atau respon dari audiens, di sini efek konatif, perilaku. Jadi ada tindakan tertentu yaitu pemilihan ulang. Yang ini kita harapkan di sini tadi. Nah, untuk komponen pesannya di sini. Jadi kalau kalian nanti membuat pesan ke komunikasi ke konsumen, jadi pertama isi pesannya harus diperhatikan, ada isi pesan. Kemudian struktur pesannya di sini ada argumentatif. Ini menekankan di awal atau di akhir pesan. Ya. Jadi pesannya tidak sembarangan kita buat. Sebetulnya banyak belum tugas-tugas belum ya. Kemudian format pesan.
Jadi kita bisa menggunakan irama, lagu, tune, ilustrasi, warna, gerak, kemudian sumber atau komunikatornya ini melibatkan endorser atau tidak, dan seterusnya ya. Nah ini komponen pesan. Untuk media komunikasi bisa kita gunakan, di sini ada media personal dan non personal. Non personal antara apa? Media cetak, media elektronik, media outdoor. Nah di sini untuk strategi komunikasi pemasaran, sini ada beberapa yang dapat kita lakukan di sini. Instrumen dasar yang digunakan untuk mencapai strategi komunikasi pemasaran disebut dengan bauran pemasaran atau promotion mix di sini. Kalau kalian pernah dengar. Atau marketing mix itu berhubungan dengan apa? Kalau marketing mix berhubungan dengan ya, campaign, campaign. Di sini kita bisa menggunakan strategi advertising, sales promotion, public relation, personal selling, direct marketing, sponsorship, corporate identity, packaging, point of sale, dan word of mouth. Jadi word of mouth itu dari mulut ke mulut. Nah, untuk advertising di sini, advertising atau periklanan ya, ini merupakan usaha penyajian personal atau produk yang dibayar oleh pihak perusahaan. Iklan ini merupakan strategi komunikasi pemasaran dengan medianya bisa TV, radio, majalah, koran, dan lain-lain. Jadi, sebetulnya untuk manajemen pemasaran ini, targetnya itu kalian sebetulnya di tingkat manajer ya. Jadi materi-materi yang saya sajikan ini sebetulnya untuk tingkat manajer. Nah, untuk mencapai tingkat manajer itu biasanya kalian kan langsung kalian lulus, lamar, itu biasanya staff marketing dulu, supervisor, baru nanti ke manajer. Nah itu nanti untuk staff itu biasanya, nah ini sebenarnya saya mengajarkan program pemasaran nih, jadi kalian harus paham. Jadi sebagai staff program apa yang harus dilakukan gitu. Itu jadi tidak langsung sini ya sebetulnya. Ini sebenarnya sudah ke tingkat manajer, supervisor. Jadi di sini untuk strategi komunikasi pemasaran kita bisa menggunakan beberapa macam dari sini ya, promotion mix-nya. Ada advertising, sales promotion, public relation, personal selling, direct marketing, sponsorship, corporate identity, packaging, point of sale, maupun konten. Atau tadi advertising periklanan ini. Kemudian ada sales promotion. Bedanya apa? Iklan dengan promosi penjualan. Bedanya apa? Itu nanti biasanya di staff kalian disuruh lakukan promosi penjualan. Itu kalian yang melakukan. Nah yang membuat ini itu tingkat manajernya. Jadi kalian pelaksana dulu status dulu. Jadi sales promotion ini adalah atau promosi penjualan yang bertujuan untuk meningkatkan keinginan target konsumen untuk membeli satu produk. Hal ini dapat berupa insentif jangka pendek yang menerima di mata konsumen. Promosi juga bertujuan untuk membujuk konsumen agar membeli produk. Contohnya apa? Promosi penjualan. Biasanya yang ditampilkan di TV atau radio itu promosi penjualannya atau iklannya? Ya. Contohnya apa promosi penjualan? Kan sudah di semester 6 ini kan. Tinggal 1 semester lagi teori. Setelah itu sudah skripsi. Ya. Ya mungkin kalian pernah dengar beli 2 dapat 1, diskon dan sebagainya. Jadi kalau iklan ini jangkanya agak jangka panjang, belum tentu orang langsung membeli. Jadi kita mengiklankan sebulan belum tentu ada yang membeli dulu. Nanti jangka panjang baru terbentuk dalam pikirannya, baru mereka akan membeli. Biasanya kalau sales promosi ini jangka pendek, jadi kita lihat ada promosi ini langsung kita beli.
Untuk public relation dan publicity di sini hal ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara produk dengan konsumen dan masyarakat umum. Strategi ini dapat dilakukan dengan menjalankan beberapa program menarik yang dapat meningkatkan citra dari produk tersebut. Kemudian ada personal selling, sini penjualan langsung. Nah, bedanya apa lagi? Penjualan langsung ini untuk barang-barang apa biasanya? Penjualan langsung dapat menjadi strategi komunikasi pemasaran di mana pihak perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan konsumen. Dalam hal ini perusahaan dapat menjelaskan produk lebih detail dan menerima feedback dari konsumen. Apa misalnya? Biasanya barang-barang yang agak mahal, mobil, atau kalau kalian mau beli pesawat jet itu biasanya dijelaskan langsung, dijelaskan langsung. Ya. Beda kalau kalian membeli apa? Pakaian tidak perlu. Kalau sales seperti apa itu? Yang kayak ke rumah-rumah biasa. Nah itu apa? Termasuk apa ya? Termasuk penjualan apa itu? Nah, dia promosi atau apa dia? Kalau iklan tidak mengiklankan, dia promosi biasanya. Ya. Jadi kalau pembeli mobil